ini kita sesinya Pak Gubernur, nanti diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Bapak Dr. Agus Nompitu. Monggo Pak. Siap. Monggo Pak. Tema kita hari ini adalah sinergi organisasi masjid dengan organisasi filantropi dan sosial untuk pemulihan ekonomi, pemulihan UMKM di masa pandemi. Monggo Pak. Pak Agus, monggo. Siap. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi. Beliau mewakilkan pada saya untuk menyampaikan beberapa arahan ataupun sambutan beliau. Saya kira mungkin saya sampaikan dulu arahan dari Pak Gubernur, saya kira mohon izin. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Yang saya hormati, mungkin di sini hadir, mungkin keynote speaker, Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Betul. Kemudian Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung. Juga tadi hadir Rektor IIB Dharmajaya Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kemudian juga hadir di sini adalah para aktivis masjid dan juga para khotib dan peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tentu pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita pada sore hari ini bisa bertemu, paling tidak menjadi ajang kita untuk bersilaturahmi, dan insya Allah kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu dalam webinar Zoom yang mengambil tema tentang sinergitas organisasi masjid. Ya. Organisasi masjid dengan organisasi filantropi dan sosial untuk pemulihan UMKM di masa pandemi. Kalau tidak salah ini tema yang diberikan. Dan ini saya kira suatu tema yang sangat menarik ya untuk kita diskusikan bersama, di mana ini akan sangat tepat di era pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bahwa Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, dan di era pasar bebas saat ini pelaku usaha mikro, kecil, menengah ini kita sadari mengalami tantangan yang cukup berat. Persaingan antar negara dalam merebutkan pasar bagi produk industri ini menjadi semakin ketat, apalagi kita di tengah menghadapi COVID-19. Walaupun kita tahu Lampung itu mengalami pandemi COVID paling tidak pada pertengahan bulan Maret. Tapi kondisi ekonomi Lampung di triwulan pertama, kita semua melihat dari data Bank Indonesia maupun dari data BPS bahwa kondisi ekonomi kita juga mengalami kontraksi yang begitu kuat. Sehingga angka pertumbuhan ekonomi kita juga di triwulan pertama terjun bebas di angka 1,73%, di mana pada triwulan pertama pada tahun 2019 kita masih di angka 5,21. Jadi ini adalah merupakan kondisi yang kita hadapi para peserta webinar yang berbahagia. Kemudian produk-produk industri dari beberapa negara secara global maupun negara-negara di sekitar kita, negara berkembang, juga sudah banyak kita temukan di dalam kompetitif baik secara kualitas maupun juga dalam hal harga yang kompetitif dengan produk-produk kita di dalam negeri. Melihat kondisi ekonomi kita pada hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini tentu berbeda dengan kondisi yang dialami pada tahun 98. Kalau di tahun 98 pelaku usaha mikro, kecil menengah kita masih kokoh, kuat, bisa menjadi fondamen yang kuat di dalam menguatkan ekonomi Indonesia. Tapi hari ini kondisi ekonomi Indonesia di tengah COVID-19 ternyata pelaku usaha kita, baik koperasi maupun UMKM, ini menghadapi satu tantangan dan hambatan yang luar biasa.
Dan dari data yang kami miliki, pemerintah Provinsi Lampung maupun Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung, bahwa baik koperasi kita juga mengalami hambatan ataupun mengalami keterpurukan kondisi ekonomi dalam pandemi COVID. Tercatat ada lebih kurang 80 koperasi di sektor real yang mengalami kondisi yang sangat berat. Begitu juga UMKM-nya, lebih kurang 3.481 UMKM yang terpapar dengan adanya COVID-19. Belum kalau kita lihat lagi para pengemudi ojol, saudara-saudara kita, itu ada lebih kurang 2.130 yang terpapar dengan COVID-19. Dan tentu ini semua menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana kita bisa keluar dari kondisi tersebut dan melakukan recovery ekonomi kita. Karena kalau persoalan dalam memecahkan COVID-19 ini tidak terselesaikan, utamanya dalam hal memutus kontak penularan dari COVID-19 ini, maka tentu persoalan ikutannya seperti persoalan ekonomi, persoalan sosial juga pasti akan terdampak bagi masyarakat kita. Nah, oleh sebab itu kata kunci itu, Pak. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi kondisi yang demikian, itu telah melakukan beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa disinergikan dengan teman-teman Ikatan Khotib ataupun juga organisasi masjid, organisasi filantropi sosial lainnya, sehingga kita bisa bersama-sama bergandengan menghadapi hal tersebut. Ada beberapa hal penting dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, yaitu pemerintah Provinsi Lampung dengan visi Rakyat Lampung Berjayanya, ini sudah berupaya bagaimana kita bisa melakukan satu langkah ekonomi maupun pendekatan-pendekatan yang memang betul-betul harus extraordinary, yang dilakukan untuk recovery di triwulan kedua ataupun sampai dengan triwulan keempat, sehingga kita bisa memulihkan itu. Nah, pemerintah Provinsi Lampung, dalam kesempatan ini saya sampaikan, bahwa telah mengupayakan, salah satunya adalah melakukan upaya peningkatan kualitas SDM maupun bagi pelaku usaha koperasi maupun UMKM. Dan upaya yang lain adalah tidak bisa tidak adalah kita melakukan upaya dengan melakukan satu pendekatan pemanfaatan teknologi digital. Dan sebentar lagi pemerintah Provinsi Lampung juga insya Allah akan segera meluncurkan program aplikasi Pasar Berjaya, di mana program aplikasi Pasar Berjaya ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang diharapkan nanti akan memudahkan untuk dapat diakses bagi masyarakat ataupun pembeli dengan pedagang, utamanya di pasar-pasar tradisional. Jadi di tengah-tengah stay at home, masyarakat kita masih bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya melalui aplikasi tersebut. Kemudian yang lain juga yang ingin saya sampaikan, bahwa banyak pendekatan-pendekatan lain, baik itu pendekatan capacity building, kemudian juga pendampingan yang dilakukan, pelatihan baik itu secara offline maupun online yang dilakukan memenuhi dan mempertahankan dengan protokol kesehatan. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, sisi lain yang kita lakukan di samping pendekatan untuk UMKM adalah juga bagaimana kita membangun ekonomi pada basis perdesaan. Kita ada lebih dari 2.000 desa yang ada di Provinsi Lampung. Kita ada program yang namanya One Village, One Koperasi. Satu desa paling tidak ada satu koperasi yang bisa kita sinergikan dengan dana desa, pemanfaatan BUMDes, sehingga dengan demikian kita harapkan bahwa dengan program OPOK, One Village, One Koperasi ini, nanti bisa menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat di desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki. Dengan demikian, nanti dengan One Village, One Koperasi ini juga akan diintegrasikan dengan upaya kita menguatkan ekonomi desa. Kemudian juga untuk memperkecil angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan satu penguatan kelembagaan usaha, koperasi ataupun UMKM sampai dengan tingkat desa. Kemudian yang kedua, tentu penguatan kelembagaan harus diikuti dengan inkubasi yang kita lakukan.
dilakukan pendampingan, pelatihan, dan sebagainya, termasuk digital marketing yang harus kita tumbuhkan di masyarakat desa. Saya kira itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini mewakili Bapak Gubernur Lampung, Bapak Aruna Junedi, dan mudah-mudahan webinar kita ini dengan para narasumber yang kompeten dan mudah-mudahan bisa memberikan satu pencerahan dan langkah-langkah positif untuk kemajuan organisasi kita, khususnya Majelis Khotib maupun juga organisasi masjid dan juga filantropi sosial lainnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus izin sebelum meninggalkan tempat, kami nanti mau bertanya, tapi sebelumnya saya ingin sapa dulu keynote speaker kita, orang yang luar biasa, Papa Online, telah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Pak Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana cara kami bisa bersinergi, terutama dengan Dinas Koperasi dan UMKM di masa pandemi ini, supaya aktivitas masjid, imam, khotib, marbot benar-benar bisa kita berdayakan. Monggo Pak Agus itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertama saya menyapa dulu ini keynote speaker kita yang luar biasa ini Pak Sandiaga Uno, yang tentu nanti memberikan pencerahan. Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis. Sukses Pak Kadis. Salam juga untuk Mas Indra Uno, teman ya, Pak Kadis di Strategic Management. Oh iya, betul. Barengan beliau, salam Pak. Salam, Waalaikumsalam Pak Kadis, terima kasih. Sandiaga Uno. Baik, saya mungkin menjawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz terkait dengan peran dari Majelis Khotib ataupun Dewan Masjid. Saya kira ini sangat relevan ya. Apalagi kita memang sedang berupaya bagaimana melakukan penguatan ekonomi umat. Nah, penguatan ekonomi umat ini tentu basis yang paling efektif tentu adalah masjid, termasuk juga pondok pesantren. Dan perlu saya sampaikan juga pada Mas Dimyati bahwa kita Dinas Koperasi saat ini juga sedang mengembangkan kopontren dalam bentuk holding maupun koperasi-koperasi pondok pesantren. Sehingga kita harapkan ke depan akan menjemput bola. Kalau memang perlu kita sinergikan bersama berbagai aktivitas kita untuk melakukan penguatan pada ekonomi terutama UMKM termasuk koperasi yang saya katakan tadi sampai dengan berbasis desa. Kalau Mas Sandiaga Uno kita kenal dengan OKOC. Dan kita coba mereplikasi di Provinsi Lampung dengan One Village, One Koperasi. Yang kita harapkan paling tidak satu desa itu. Dan kita bisa kerja bareng, Mas. Nanti dan saya siap untuk sama-sama mengintegrasi. Nanti dengan OKOC juga ya, insyaallah. Ya, siap. Ya, matur suwun Bagus, matur suwun.